Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Dewi SMD kembali hadir masih bersama novel horor dan misteri. Novel audio bermadukan jin. Hari ini sudah sampai ke bagian 28 ya. Wah, tidak terasa ya. Sebentar lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2025. Semoga dengan datangnya tahun baru menjadi awal yang lebih baik untuk kita semua. Dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik pula. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like di setiap babnya dan komen di bawahnya dengan komentar yang positif dan krisan yang membangun. Juga bagi yang belum subscribe, ayo buruan tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan ceritanya. Bermadukan Jin bagian 28, selamat mendengarkan. Hujan baru reda menjelang senja, bukan berhenti sepenuhnya, melainkan berubah menjadi rintik pelan yang jatuh seperti sisa-sisa amarah langit. Orang-orang mulai meninggalkan area pemakaman satu persatu, dengan wajah pucat dan langkah tergesa, seolah takut terlalu lama berada. Di sana akan membuat mereka ikut terseret ke dalam. Sesuatu yang tak kasat mata, tidak ada yang berbincang, tidak ada yang menoleh ke belakang. Rahmah masih berdiri di tempatnya, kakinya seperti tertanam di tanah basah. Lumpur meresap ke ujung sepatunya tanpa ia sadari. Pandangannya terpaku pada gundukan tanah yang belum sepenuhnya padat, masih menggelembung di beberapa bagian. Seolah napas terakhir Maya belum benar-benar habis di bawah sana. Angin kembali berembus pelan, dan bersamaan dengan itu, rasa dingin menjalar dari lengannya, naik ke bahu, lalu merambat ke dada. Rahmah terisak kecil, bukan karena duka, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya bergetak seperti panggilan yang tidak bersuara. Rahmah. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan nisan tua dan payung-payung hitam yang tergeletak di tanah. Namun suara itu terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Ia meremas lengannya sendiri, tepat di atas memar hitam yang kini nyaris tidak bisa ditutupi kain. Aku dengar. Misiknya gemetar. Aku dengar. Mei, seseorang menyentuh bahunya. Rahma hampir menjerit sebelum menyadari itu adalah salah satu kerabat jauh. Maya. Wajah perempuan itu pucat. Matanya cekung. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya lirih. Sejak tadi kelihatan pucat sekali. Rahmah mengangguk cepat. Terlalu cepat. Aku cuma capek. Perempuan itu ragu. Lalu berbisik. Hati-hati. Mbak. Sejak tadi, suasana di sini aneh. Rahmah tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Membiarkan perempuan itu pergi. Ketika akhirnya ia berbalik meninggalkan pemakaman. Langkahnya terasa ringan. Terlalu ringan. Seperti tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya lagi. Malam itu, Rahmah tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di dalam mobil. Mesin mati. Jendela tertutup rapat. Hujan kembali turun tipis, memukul kaca seperti kuku-kuku kecil yang tak sabar. Tangannya gemetar saat ia menyalakan lampu kabin. Memar di lengannya kini jelas berubah. Tidak lagi sekadar hitam. Ada garis-garis halus kebiruan yang menjalar keluar, membentuk pola seperti urat daun, atau tulisan yang belum selesai. Rahmah menelan ludah, dan gumamnya. Tanpa sadar, sekejap, napasnya tertahan, karena ia merasa ada sesuatu yang menjawab dari dalam dadanya. Bukan suara, melainkan dorongan. Kenangan Maya muncul bertubi-tubi tatapannya yang ketakutan. Jari-jarinya yang mencengkeram, bibirnya yang gemetar sebelum suara itu terputus. Rahmah memejamkan mata, air mata jatuh tanpa suara. Kalau kamu mau bicara, bisiknya putus asa. Jangan lewat cara ini, tolong. Lampu kabin berkedip, sekali, 2 kali, lalu padam. Di dalam kegelapan itu, Rahmah merasakan sesuatu bersandar di pundaknya dingin, ringan, namun penuh tekanan. Seolah ada kepala yang menempel. Rambut basah menyentuh lehernya. Rahmah tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata, karena jauh di dalam dirinya. Ia sudah tahu, Maya tidak meminta balas dendam. Ia meminta kebenaran, dan Rahmah telah dipilih untuk membawanya keluar. Malam itu, Rahmah akhirnya pulang. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Hampir terseret. Pintu ditutup tanpa benar-benar dikunci. Tas diletakkan begitu saja di lantai. Rumah terasa terlalu sunyi, terlalu lengang, seolah dinding-dindingnya ikut mengawasi setiap geraknya. Rahmah tidak menyalakan lampu ruang tengah. Ia langsung menuju kamar, melepas jilbab dan menjatuhkannya di kursi, lalu merebahkan tubuhnya ke atas ranjang tanpa mengganti pakaian. Tubuhnya terlalu lelah untuk sekadar berpikir. Kelopak matanya terasa berat, kepalanya berdenyut, dan jantungnya masih berdebar tidak beraturan. Tidak butuh waktu lama, Rahmah tertidur. Namun tidurnya bukan tidur yang tenang. Dalam mimpinya,
Rahmah berdiri di sebuah lorong sempit yang asing namun terasa sangat dikenalnya. Dinding-dindingnya lembab, lampu di atas berkedip redup, dan lantainya basah seperti habis dilalui hujan. Udara di sana dingin, terlalu dingin. Teh Rahmah, suara itu terdengar pelan. Serak, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama terendam air. Rahmah menoleh. Di ujung lorong, berdiri sosok perempuan dengan gaun pucat yang basah menempel di tubuhnya. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah. Kakinya tidak menyentuh lantai. Maya, Rahmah mundur selangkah. Mei, Maya mendekat perlahan. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Namun lorong terasa semakin menyempit. Ketika wajahnya terlihat jelas, Rahmah menahan napas. Mata Maya tidak sepenuhnya hitam kini, melainkan sayu, penuh kelelahan dan ketakutan. Kamu tidak boleh di sini, ujar Maya cepat. Suaranya bergetar. Kamu harus pergi. Pergi kemana? Rahmah bertanya dengan suara nyaris tak keluar. Mei, apa yang terjadi padamu? Maya menggeleng keras. Rambutnya bergerak liar, seolah tertiup angin yang tidak terasa oleh Rahmah. Tidak ada waktu. Dengarkan aku. Ia mendekat sampai wajah mereka hampir sejajar. Pergi dari tempat itu. Teh Rahmah, bisik Maya. Suaranya kini berubah mendesak. Pergi sekarang. Selamatkan dirimu dan anak-anak sebelum semuanya terlambat. Rahmah tersentak. Anak-anak, namun Maya tidak menjawab. Ia menoleh ke belakang Rahmah. Matanya membesar penuh teror. Suatu saat, mereka juga akan membawamu. Ucapnya cepat. Benar itu tanda kalau Teh Rahmah sudah berada di genggaman mereka. Apa maksudmu? Mei, genggaman siapa? Rahmah mulai gemetar. Maya mengangkat tangannya. Jarinya menunjuk ke dada Rahmah, tepat ke arah jantung. Kelingkaran yang sama denganku. Sekejap, lorong berubah. Dinding-dindingnya seperti berdenyut, basah dan merah. Suara tangisan anak-anak terdengar bersahutan dari segala arah. Rahmah menutup telinganya, berteriak. Maya, wajah Maya kini retak oleh kesedihan. Air mata hitam mengalir dari sudut matanya. Kalau kamu masih ingin hidup, katanya lirih, jangan percaya siapapun di rumah itu. Lampu di lorong padam mendadak, kegelapan menelan segalanya. Dan tepat sebelum Rahmah terbangun, Maya berbisik sangat pelan di telinganya. Jangan tunggu sampai mereka memanggil namamu. Rahmah terbangun dengan napas terengah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dadanya naik turun cepat. Jantungnya berdegup keras seperti hendak pecah. Kamar masih gelap. Hanya cahaya lampu luar yang menyusup samar melalui celah gorden. Ia menatap sekeliling. Sunyi. Namun perasaan dingin itu masih ada. Rahmah perlahan menurunkan selimut dan menatap lengannya. Memar hitam itu kini membentuk garis yang lebih jelas. Dan di antara denyut nadinya yang berdebar panik, Rahmah tahu satu hal dengan pasti. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu peringatan. Pagi harinya datang tanpa membawa kelegaan. Rahmah terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal. Seolah semalam ia tidak benar-benar beristirahat. Cahaya matahari menyelinap pucat melalui jendela. Namun dingin dari mimpi itu masih tertinggal di tulang-tulangnya. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong, sampai satu nama menghantam kesadarannya dengan keras. Dinda. Napas Rahmah tercekat. Ia hampir lupa. Terlalu larut dalam kematian Maya. Terlalu sibuk dengan rasa takutnya sendiri. Sampai keberadaan Dinda anak itu tersampingkan begitu saja. Perasaan bersalah langsung menekan dadanya, membuatnya bangkit tergesa dari tempat tidur. Langkahnya cepat menyusuri lorong rumah. Pintu kamar Dinda tampak tertutup, namun tidak terkunci. Rahmah mendorongnya perlahan, dan pintu itu terbuka dengan mudah, mengeluarkan suara engsel pelan yang terdengar menyakitkan di telinganya. Pemandangan di dalam kamar membuat Rahmah berhenti bernafas sejenak. Dinda masih di sana, masih dengan pakaian yang sama seperti 2 hari lalu. Baju lusuh itu kusut. Kancing bagian depannya terlepas, menggantung tak beraturan jejak kasar yang tidak pernah sempat diperbaiki. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan tubuhnya meringkuk. Di sudut ranjang seperti anak kecil yang berusaha mengecilkan diri dari dunia. Spray putih yang dulu bersih kini ternoda. Noda merah kecoklatan telah mengering, menempel jelas, tak bisa disangkal. Rahmah tahu betul apa arti noda itu. Dadanya sesak, matanya panas, dan air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Itu bukan sekadar noda, itu runtuhnya pertahanan kehormatan Dinda direnggut secara paksa, tanpa ampun. Dinda, suara Rahmah bergetar saat ia melangkah masuk. Dinda menoleh pelan, tatapan gadis itu kosong, tidak fokus. Seperti menatap Rahmah namun sekaligus menembusnya. Tubuhnya sedikit bergetar. Bahunya naik turun tak beraturan. Ia tampak ketakutan, bukan ketakutan sesaat, melainkan ketakutan yang menetap, yang sudah berubah menjadi bagian dari napasnya.
Seperti seseorang yang tenggelam terlalu lama dalam gelap, Rahmah mendekat perlahan. Takut satu gerakan salah akan membuat Dinda semakin hancur. Ia berlutut di depan gadis itu, menjaga jarak, merendahkan tubuhnya agar sejajar. Maaf, bisiknya lirih. Maafkan Teteh. Dinda tidak menjawab. Tangannya mencengkeram spray erat-erat. Jemarinya memutih. Rahmah mengulurkan tangan dengan ragu, lalu menariknya kembali, memilih bicara lebih dulu. Teteh di sini. Sekarang Teteh di sini. Tidak apa-apa, kamu aman. Kata aman terasa pahit di lidahnya sendiri. Beberapa saat berlalu sebelum akhirnya Rahmah memberanikan diri menyentuh tangan Dinda. Sentuhan itu membuat Dinda tersentak. Napasnya memburu. Matanya membesar penuh ketakutan. Tidak. Jangan. Suara Dinda nyaris tak terdengar. Rahmah langsung menarik tangannya. Tidak. Din, Teteh tidak akan menyakitimu. Tidak akan. Ia menahan tangis, memaksa suaranya tetap lembut. Teteh hanya ingin bantu. Kita mandi. Ya, biar badanmu enakan sedikit. Butuh waktu lama. Sangat lama. Dengan bujukan pelan, dengan kata-kata yang diulang berkali-kali, dengan kesabaran yang hampir runtuh oleh rasa bersalah. Rahmah akhirnya bisa membuat Dinda berdiri. Tubuh gadis itu lemas, kaku, seperti boneka yang kehilangan tali. Rahmah memapahnya ke kamar mandi. Ia memandikan Dinda perlahan, sangat hati-hati, seolah setiap sentuhan bisa melukai jiwa yang sudah retak. Air hangat mengalir, membawa pergi kotoran, keringat, dan sebagian jejak fisik dari kejadian itu. Namun Rahmah tahu, yang paling sulit dibersihkan bukan tubuh, melainkan ingatan. Dinda berdiri diam di bawah siraman air, matanya kosong. Bibirnya sedikit terbuka tanpa suara. Rahmah memeluknya dari belakang. Bukan untuk menahan Teteh di sini, bisiknya berulang-ulang. Dinda tidak sendirian, tapi untuk memberitahu bahwa ia tidak sendiri. Namun jauh di dalam hati Rahmah, ada ketakutan lain yang tumbuh pelan. Peringatan Maya semalam kembali terngiang. Bersambung. Sampai di sini dulu ya. Aku Dewi SMD akan kembali hadir besok masih bersama novel horor dan misteri, novel audio. Dan tentunya masih bersama Bermadukan Jin. Akhir kata aku Dewi SMD undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya.